Oke? Oke, teman-teman kita mulai. 3 kekuatan, masifkan kekuatan Anda 3 ini, maka Anda akan mendapatkan keajaiban. Maksimalkan 3 itu bisa berurutan, bisa enggak, tapi 3-tiganya harus dilakukan. Anda tidak bisa milih salah satu. Mungkin Anda ingin milih salah satu, tapi tidak akan ada manfaat maksimal. Yang pertama kali adalah kekuatan memperhatikan. Nah, ini seringkali terjadi kesalahan teman-teman sales waktu datang menemui calon pelanggan. Kalau sales itu kan calon pelanggan, ya. Kalau customer service menemui pelanggan. Bahkan bukan teman-teman yang menemui, bukan Anda yang menemui, pelanggan yang mendatangi. Itu kalau customer service. Kalau sales menemui calon pelanggan, Anda menemui calon pelanggan Anda. Kebanyakan sales yang ada di pikirannya apa? Adalah produk. Yang ada di pikirannya adalah target. Yang ada di pikirannya adalah cara menjual. Padahal pelanggan Anda tidak peduli produk Anda, tidak peduli bagaimana cara Anda menyampaikan. Yang dia pedulikan adalah diri sendiri. Semua orang itu memperhatikan diri sendiri. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, coba teman-teman kalau ada foto bersama, yang dicari apa? Diri sendiri. Nggak pernah nyari orang lain. Diri sendiri. Oh, ini aku ada. Begitu ada foto nggak ada diri sendiri, dibuang. Kalau ada di laptop, di delete. Padahal itu titipannya teman-temannya. Apalagi kalau laptop kantor, ada kamera kantor, bahaya itu. Kalau ada aku, nggak ada aku delete, nggak ada aku delete. Yang ada diri sendiri yang ada. Itu adalah kodrat semua manusia. Manusia hanya memperhatikan diri sendiri. Karena itu, nah teman-teman, Anda semua tujuannya apa tujuannya? Tujuannya apa? Sales itu tujuannya apa? Menjual, ya. Closing. Tujuan itu closing. Tujuan itu calon pelanggan jadi pelanggan. Barang dibeli. Karena tujuan Anda seperti itu, karena itu Anda harus membuat mereka untuk menuruti Anda. Itu aja kan? Tujuannya pelanggan, tujuannya sales, penjual, itu adalah membuat calon pelanggan menuruti kehendak Anda. Dan 3 keajaiban itu adalah itu nanti. Keajaiban yang Anda dapatkan adalah orang akan mengikuti Anda. Maka yang pertama kali yang Anda lakukan adalah memperhatikan, buka mata lebar-lebar. Lihat pelanggan Anda. Jangan dulu mikir macam-macam. Taruh dulu produk Anda. Taruh dulu target Anda. Taruh semua. Perhatikan, fokus pada pelanggan. Buka mata lebar-lebar. Lihat bagaimana dia berbicara. Lihat bagaimana dia bergerak. Lihat bagaimana pikiran mereka. Lihat bagaimana perasaan mereka. Perhatikan. Buka mata lebar-lebar. Kebanyakan sales datang langsung nerocos. Pak, saya punya produk ini, Pak, ini macam-macam. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh, tapi bisa kelihatan ya, bisa kelihatan ininya ya. Satu contoh bahwa seorang sales kalau nerocos, akibatnya adalah pelanggannya siapa? Pelanggannya itu apa? Siapa? Apa yang dia butuhkan? Buka telinga lebar-lebar. Bertanya. Sales yang baik adalah pertama kali banyak bertanya. Karena pemenang adalah orang yang punya paling banyak data. Untuk apapun ya. Di hukum alam ya, di alam ini, di kehidupan ini,
seorang pemenang adalah yang paling banyak punya data. Anda akan bisa memenangkan hati pelanggan kalau Anda memiliki data yang banyak tentang pelanggan. Satu-satunya cara adalah bertanya pada beliau, bertanya pada mereka, bertanya kepada dia. Apa yang dia inginkan? Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana kehidupan mereka? Dengan cara itu Anda akan lebih mudah untuk menjalankan kekuatan yang kedua. Ya, kekuatan pertama adalah memperhatikan. Buka mata, buka telinga. Banyak bertanya. Biarkan mereka banyak ngomong. Semakin mereka banyak ngomong, Anda semakin punya banyak data. Dan hukumnya di dunia ini adalah hukum timbal balik. Kalau mereka ngomong dulu banyak, maka saat Anda ngomong tentang produk Anda, maka pelanggan, calon pelanggan akan lebih menghargai dan memberi kesempatan Anda. Beda kalau Anda datang, Anda sudah ngomong banyak, maka dia akan bilang, maaf mas, saya tidak punya waktu. Memperhatikan, kekuatan pertama. Dan kekuatan pertama ini adalah kunci dari kekuatan-kekuatan berikutnya. Oke? Ada pertanyaan sampai ke sini? Sudah bisa membayangkan teman-teman apa yang dilakukan pertama kali pada saat datang adalah banyak bertanya. Biarkan dia ngomong. Syukur-syukur Anda gak bertanya, dia cerita macam-macam. Ceritakan anaknya, menceritakan keluarganya, menceritakan perusahaannya, dia ceritakan semua. Itu lebih bagus. Pelanggan bawel itu lebih bagus. Karena pelanggan bawel, kalau sudah kena hatinya, maka dia menjadi sub sales Anda tanpa dibayar. Jadi salesman Anda tanpa dibayar. Itu hukumnya ya. Kekuatan pertama, perhatikan. Berikutnya adalah kekuatan bahasa. Gunakan bahasa mereka. Contoh, Anda datang pelanggan yang sudah biasa menggunakan kartu halo. Pasca bayar milik tetangga kartu halo, saya nyebut ya kartu halo. Saat Anda ngomong, menjelaskan, tiba-tiba dia menyela dan dia bertanya, mengatakan, menyebutkan metrik sebagai kartu halo. Anda jangan terburu-buru meluruskan. Biarkan dia menganggap bahwa metrik adalah kartu halo. Biarkan aja. Gunakan bahasa mereka. Pelan-pelan baru Anda luruskan. Karena semakin Anda sering mengoreksi mereka, maka hubungan Anda semakin jauh, semakin merenggang. Biarkan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri dan Anda gunakan bahasa mereka. Paham? Bahkan nada suara pun Anda gunakan nada suara mereka. Kecepatan berbicara, gunakan kecepatan mereka. Ada contohnya. Itu hukumnya, itu kekuatannya di situ. Dan semua orang sudah menjalankan. Jadi kalau Anda ketemu sama pelanggan yang ngomongnya cepat, teman-teman CS ya, mungkin sering pengalaman, datang nyerocos. Sayang, harusnya CS, saya ada kok pelatihan tentang CS juga. Teman CS itu kalau pendengaran nyerocos, kecepatan tinggi, Anda harus jawab dengan kecepatan tinggi. Teman-teman sales, calon pelanggan ngomongnya lambat, Anda terutama biasa dari Mas Doli ya, Mas Doli dari luar Jawa. Orang luar Jawa itu kan temponya lebih cepat mas ya, cepat terus keras. Anda ketemu sama orang Jawa, Jawa Jogja atau Jawa Kediri ya, Jawa Kulonan ya, agak alon terus gini. Dengan gaya Anda boleh pakai logat Anda, tetap logat Anda.
Tapi sesuaikan ritmenya, sesuaikan volumenya, sesuaikan tonasinya dengan pelanggan. Maka pelanggan lebih nyaman. Sesuaikan aja. Cara menyesuaikan nggak ada cara lain kecuali kita menggunakan kekuatan yang pertama. Perhatikan dulu. Jackson, mungkin Jackson ya. Begitu dia sedang jelaskan ya, dia ngomong gitu ya, kita cek, menyamakan. Oh iya, segini. Jadi begitu kita punya kesempatan ngomong, gunakan kata-kata itu, bahasa itu, suara itu, gunakan bahasa mereka. Ini nggak hanya untuk sales, teman-teman. Cowok-cowok yang masih jomblo ada? Satu, dua sudah. Belum. Kenapa? Punya calon. Punya calon belum. Mas siapa? Yanu. Ya, Yanu tuh Jonas berarti ya? Bukan, belum. Ya, Pak. Banyak. Tunggu ta'aruf ya, Pak. Kalau Mas itu berondong tua berarti. Bronis, Pak. Bahkan dalam hal berhubungan dengan lawan jenis, saya sayang, saya tahunya ilmu ini, ya teman-teman. Saya sekali, saya tahu tentang semua ilmu ini setelah saya keluar dari Indosat. Jadi makanya saya sangat menghubungi Mas Abid dan Abid, aku siap sharing sama teman-teman Indosat. Aku ingin bahwa menebus kesalahan karena dulu waktu saya masuk di Indosat, saya tidak dapat ilmu-ilmu ini. Nggak ada yang ngasih tahu saya bahwa untuk jualan itu harus mendengarkan dulu, itu nggak ada. Yang ada itu cuma saya dikasih tahu bahwa targetmu segini, capai. Nggak ada. Makanya, please, demi alma mater saya, terapkan teknik ini. Terapkan teknik ini. Ya ini sangat works. Jadi Mas Yanu, kalau ketemu cewek, gunakan, perhatikan dulu ya. Tapi saya tidak bertanggung jawab, ya. Saya melepaskan tanggung jawab kalau Mas Yanu menggunakan untuk hal-hal yang hina. Saya nggak ikut berdosa loh ya. Yang ilmu saya ini kalau digunakan untuk hal yang hina. Jadi jangan-jangan setelah kelas ini jadi playboy. Kan dicoba sekali sukses. Waduh ini. Mas ini ada yang jomblo? Masih jomblo Mas? Bobi, Mas single. Bisa Mas terapkan Mas. Oke? Kalimat-kalimat ajaib. Nah ini nanti akan saya share beberapa kalimat ajaib. Kalimat ajaib. Hanya beberapa. Saya punya banyak jurusnya, tapi hanya beberapa. Karena sesi kali ini nggak bisa panjang. Kalau sesinya seharian saya bisa sharing banyak jurus-jurusnya. Oke? Kalimat ajaib ini dalam bahasa itu sangat. Jadi kalau teman-teman sering melihat hipnosis ya di TV, hipnotis itu orangnya Mas, luar biasa. Change your words, change your world. Ubah kata-katamu, maka Anda bisa mengubah dunia Anda. Jadi si wanita tadi bilang bahwa apa yang kamu lakukan pada kandaku, pada kertasku. Si orang itu bilang, aku menuliskan hal yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Dan hasilnya luar biasa. Nggak pakai tipa. Ibaratkan bayangkan itu adalah jualan Anda. Anda hanya perlu mengubah kata-kata Anda, maka target Anda outstanding. Hanya perlu mengubah kata-kata Anda. Sekarang coba kita terapkan, kita diskusi bareng. Coba kita terapkan kalau menggunakan produk Anda. Apa kata-kata itu? Ada satu kalimat, akan saya contohkan satu kalimat ya. Satu kalimat ini mengandung kalimat sederhana, tapi mengandung di dalamnya mengandung kekuatan
diagnosis. Itu kalimat pertama. Kalimat pertama adalah kita masuk ke dunia dia. Sesuatu hal yang tidak bisa dia tolak. Ada nggak orang yang nolak? Dianggap sebagai profesional yang efektif dan efisien. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada orang yang nolak bahwa dia dibilang seorang profesional. Aku bukan profesional, aku nggak efektif, aku nggak efisien. Nggak mungkin. Sebagai seorang profesional yang mementingkan efektivitas dan efisiensi, Bapak tidak akan melewatkan penawaran kami. Yang kedua adalah perintah dari kita. Itu perintah. Atau jangan bisa diganti, tidak melewatkan bisa diganti. Bapak pasti menggunakan produk kami. Contoh sederhana, Anda akan menjelaskan sesuatu. Sambil Bapak mendengarkan penjelasan saya, Bapak akan semakin yakin untuk memutuskan menggunakan produk kami. Sambil mendengarkan penjelasan saya, itu kan nggak mungkin ditolak kan? Karena Anda memang mau menjelaskan dan dia sudah mengizinkan. Sambil mendengarkan, dalam kepalanya dia terima. Dan begitu dia mengiyakan, maka perintah yang kedua akan masuk. Berarti karena itu adalah bersyarat kan, Anda menggunakan kata-kata sambil, ya kan? Sambil Bapak mendengarkan presentasi saya, Anda menggunakan kata sambil, dan dia nggak menolak. Maka sepanjang Anda presentasi, keyakinan dia akan semakin kuat untuk menggunakan produk Anda. Sekarang Anda sendiri, gunakan kata-kata Anda sendiri. Kuncinya adalah, kata pertama adalah segala hal yang pasti dia terima. Satu kata aja bisa. Berikutnya adalah apa yang kita inginkan, masukkan. Contoh tadi, sambil Bapak mendengarkan presentasi dari saya, maka keyakinan Bapak terhadap produk saya semakin kuat. Pelanggan merasa nggak kalau disuruh? Terasa nggak? Padahal Anda memerintahkan dia untuk semakin yakin pada produk Anda. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa nggak, teman-teman? Nah, sekarang saya minta teman-teman membuat kata-kata sendiri. Bisa? Silakan, siapa dulu? Tapi saya harap semuanya nyoba. Silakan. Yang fresh. Biasanya yang fresh itu pikirannya masih belum kecampur macam-macam. Contohnya. Jadi kuncinya, cluenya, kata pertama adalah segala hal tentang pelanggan yang tidak mungkin dia tolak. Contoh ya tadi ya, sambil Bapak mendengarkan penjelasan saya, memang saya menjelaskan, tapi kan saya bilang bahwa Bapak mendengarkan penjelasan saya. Sambil Bapak mendengarkan penjelasan saya tentang produk ini, Bapak semakin yakin akan menggunakan produk kami. Itu contohnya. Jadi kalimat pertama adalah tentang segala hal, terserah apa, tentang pelanggan yang tidak mungkin dia tolak. Karena itu kekuatan pertama dibutuhkan. Anda jangan salah ya, jangan sampai salah ngomong gara-gara Anda kurang memperhatikan kalimat kekuatan pertama tentang memperhatikan. Contohnya, misalkan Anda mau memasukkan tentang hobi, ya, hobi ya.
sebagai orang yang sangat memperhatikan sosial media, padahal dia itu gaptek, nggak suka sosial media. Dia pakai HP itu cuma buat telepon aja, udah. SMS aja nggak bisa dia. Ada loh pengusaha seperti itu. Ada, kaya raya. Dan kebanyakan pengusaha memang gadgetnya itu sederhana. Karena yang komplek itu asistennya. Si pengusahanya nggak mau diganggu dengan segala macam gadget. Ya kan? Iya. Kalau nemui orang-orang kaya, owner-ownernya itu nggak punya apa-apa. Makanya jangan ngomong masalah aplikasi, fitur-fitur macam-macam. Pokoknya berarti Pak, Bapak bisa nelpon karyawan Bapak seluruhnya gratis. Oh iya? Tapi pahami dulu dia. Hati-hati dengan ngomong gratis, karena ada juga orang yang tidak butuh gratis. Mas, aku nggak butuh gratis. Yang penting sudah dipakai, sinyalnya kuat. Anda ngomong gratis, berbui-bui, semakin membuat dia ilfil. Karena itu perlu kekuatan yang pertama. Apa yang dia butuhkan? Dia suka apa? Oke, contohnya Mbak, gimana? Mbak Nova. Sebagai pimpinan yang punya banyak relasi dan pastinya Anda juga setiap hari selalu mendelegasikan tugas kepada bawahan-bawahan Anda dengan bawahan-bawahan yang sangat banyak dengan produk. Kami mungkin bisa memudahkan Bapak untuk lebih gampang berkomunikasi dengan relasi-relasi dan seluruh karyawan Bapak. Oke, gimana? Ada koreksi? Yang kedua, Mbak Nova masih tidak menggunakan kata perintah, masih ragu-ragu untuk memerintah. Itu yang harus jangan kata-kata mungkin lagi. Mungkin itu Anda sendiri masih ragu-ragu dengan produk Anda. Gak perlu kata mungkin. Sebagai pimpinan yang punya tim yang besar, Bapak perlu melakukan koordinasi luas dengan ini. Maka Bapak pasti membutuhkan produk kami. Itu perintah. Sama aja berarti, Pak, Bapak butuh produk saya, beli Pak. Tapi dengan kata-kata yang beda, seperti yang tadi, contoh tadi. Contohnya orang buta tadi. Saya buta, tolong saya. Orang lain yang lewat, peduli amat, derita lu. Ya kan? Peduli amat. Karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia diganti begitu nanti. Hari begitu indah dan saya tidak bisa melihat. Gimana perasaan kita membacanya? Oh iya, hari indah, tapi kamu siang kamu. Kuncinya di situ. Masuklah ke dunianya. Kalau sudah masuk, kita masukkan perintah kita. Jadi di hipnosis itu ada namanya induksi dan sugesti. Induksi adalah kita masuk. Begitu induksi masuk, sugesti baru dimasukkan. Dan sambil, makanya waktu kemarin Mas Abid ke rumah saya bilang, sadar nggak bahwa sambil ngobrol saya sudah beberapa kali melakukan hipnosis. Gerak, kekuatan gerak. Nah, ini mirroring folding. Mirroring folding. Ini sama konsepnya dengan kata-kata tadi, tapi dengan gerakan sekarang. Sama dengan kata-kata tadi. Kata tadi kita masuk ke bahasanya mereka. Oke? Kita masuk ke bahasa mereka, kita menggunakan bahasa mereka, kita masuk ke dunia mereka. Gerakan juga sama. Anda lihat bagaimana gerakannya, bagaimana duduknya, bagaimana sikapnya. Tirukan. Tirukan. Terus tirukan terus. Anda bisa lakukan tes. Melakukan tes. Waktu tes Anda tes, begitu Anda tes, Anda bergerak beda.
dia mengikuti Anda. Udah, apapun Anda bilang nurut ya. Apapun yang Anda bilang nurut. Dan ini works. Kalau nggak percaya, apalagi ada contoh. Ini contohnya waktu saya ngasih pelatihan, saya kamera, ternyata saya lihat di situ ada mirroring. Orang ngobrol ya, peserta pelatihan mirroring, dan mirroringnya itu, ya ada lagi, mirroringnya itu tanpa sadar dan nggak jelas mana yang leading, mana yang passing. Karena memang ngobrol nggak ada tujuan. Bayangkan teman-teman punya tujuan, closing kan? Usahakan jadi leading. Contohnya ya. Coba lihat. Ya. Ini pakai pensil yang ada tutupnya. Permainkan. Dia nggak ada tutupnya. Apain dia? Dia yang pensil. Ini nggak tanpa sengaja ini. Pas ada perintah, tolong duduknya kaki diangkat, kaki kiri diangkat, tangan di atas meja. Nggak ada. Ini mereka langsung melakukan mirroring. Karena ini konsepnya. Kodrat manusia seperti ini. Kalau Anda ngobrol, Anda sudah klik, ya, Anda klik, Anda melakukan mirroring namanya. Dan sekarang kalau Anda tahu, karena di awal tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan Anda sudah melakukan, tapi karena tidak tahu manfaatnya, Anda tidak bisa menggunakan itu untuk kekuatan. Dan karena Anda sudah tahu sekarang, gunakan untuk kekuatan. Sekarang tangan Anda untuk hal yang benar ya Mas ya. Gunakan kalau ya, bukan frame kalau itu ya bahaya ini soalnya kalau belum menikah ini bisa digunakan untuk suatu hal yang ya. Teman-teman, semua orang itu ada nilai baik sama nilai jelek, ya kan? Biasanya nilai jelek itu di tangan kiri, nilai baik di tangan kanan. Anda berhadapan-hadapan dengan kawan bicara Anda, gunakan kanannya dia, gunakan kirinya dia. Pertama ini ya, aturan pertama, gunakan kanannya dia, gunakan kirinya dia. Berarti kanannya dia, kiri kita, kanan dia, kiri dia, kanan kita. Saat Anda membicarakan tentang produk Anda, selalu letakkan di sebelah kiri Anda, ya. Itu aturan pertama. Ternyata aturan kedua ternyata nggak harus seperti itu. Kalau dia ngomongnya sambil gini, ya, oh ya, dia nggak pakai tangan, maka pakai aturan baku. Kebaikan di sebelah kanannya dia, kejelekan sebelah kirinya dia. Anda ngomong tentang metrik, selalu tunjuk sebelah kanannya dia. Pak, metrik itu Pak luar biasa, murah, efisien, efektif. Anda dengan metrik pasti Anda akan untung. Perusahaan Anda semakin efektif, semakin efisien. Sebelah kanannya dia. Kalau dia nanya tentang kompetitor, nggak usah menjelek-jelekan kompetitor. Cukup tunjuk sebelah kiri sambil, wah kalau itu saya nggak tahu Pak. Gak perlu dijelek-jelekan. Kita meletakkan dia di tempat yang jelek tapi ya. Kita meletakkan kompetitor di tempat jelek, tapi tanpa ngomong jelek-jelekan. Wah ibu, sinyalir elek Pak anu Pak, nggak perlu. Wah kalau itu saya nggak tahu Pak. Makanya iklannya itu bagus. Iklannya Safe Care, pakai Fresh Care. Yang lain I don't care. Si Agnes Mo itu konsultannya pasti paham tentang preposition ini, namanya preposition, ya. Oke,
Nah, sebelum itu kan Anda ngobrol. Perhatikan, lagi kekuatan perhatian. Anda perhatikan dia. Pakai apa dia? Perhatikan dia. Dia mengatakan baik-baik sebelah mana? Anda kan banyak bertanya tentang anaknya. Anaknya gimana, Pak? Wah, anak saya gini. Menceritakan anaknya, dia nunjuk sebelah kiri. Kiri kanan Anda. Wah, anakku tuh pinter, Mas, harus sebelah kiri situ. Anda nggak perlu mengubah, biarkan di situ. Begitu Anda ngomong tentang metrik taruh di sini. Pak, metrik itu, Pak, bagus, Pak. Anda memposisikan metrik di tempat dia meletakkan anaknya. Bayangkan, Anda meletakkan metrik di tempat dia meletakkan anaknya. Kalau anak yang dicintai, hati-hati. Ternyata dia mencintakan anak yang bandel. Dia jangan taruh sini. Berarti sini adalah tempat anaknya bandel. Jangan ditaruh metrik taruh anaknya baik. Yang bandel kompetitor. Paham? Kekuatan gerakan. Kamu hal-hal yang baik itu di sebelah kanan kawan komunikasi dan agak ke atas. Itu kalau bakunya. Kalau dia sudah menunjuk sendiri kebaikan, misalkan tanya hobinya apa, Pak? Wah, aku seneng mancing, Mas. Dia ngomong seneng mancing, Mas, Mas. Udah. Dan saat ngobrol teman-teman tegaskan maksudnya, oh, Bapak seneng mancing, Pak? Iya, mancing aku. Biasanya mancing kemana, Pak? Tegaskan lagi. Setiap kebaikan masukkan sini. Kebaikan masukkan sini. Kalau dia lupa atau dia agak racu, kejelekan di sini, pindahkan ke sini. Bisa contoh, Mas Dito, ke depan. Wajar aja, Mas ya, wajar aja. Ngobrolnya wajar aja. Nggak, maksudnya nggak usah pakai. Kalau mau nggak menggerakkan tangan boleh, nggak menggerakkan boleh. Coba, Mas Dito apa kabar? Baik ya, kita coba. Sudah menikah, Mas ya? Belum, Pak. Oh belum. Kapan menikah, Mas? Secepatnya, Pak. Insya Allah tahun ini. Istrinya orang mana, Mas? Calon. Calon istri Iya. mana? Istrinya mana? Oh di Malang, Mas. Tinggalnya di Malang. Iya, sekarang ada di Biasata. Oh di Biasata tinggalnya istri. Terus ini apa? Ketemu di mana, Mas, sama istri? Oh, dikenalkan sama teman. Sama teman sama istri ini. Iya. Mantap ya. Iya. Terus nanti kerja di Oh iya, kerja di mana, Mas? di Pangkit. Oh, di Bangkit. Iya. Mas waktu di CS itu pernah nggak dapat pelanggan yang nyebelin banget? Gimana anunya? Siapa itu, Mas? Pelanggan apa itu? Pelanggan bukan. Kita pernah Yang paling nggak dilupakan dulu pelanggan. paling nggak dilupakan ada pelanggan waktu itu wanita ya, Pak ya. Iya. Dia komplain masalah ini. Nyebelin banget. Pasti nyebelin banget, Pak. Itu Kalau pelanggan yang sangat berkesan ada nggak, Mas? Sangat mengesankan, sangat bahkan waktu itu sempat bawa sarapan juga kalian Sarapan ya aja. Iya. bisa diperhatikan, teman-teman. Bisa. Semua kebaikan apapun jawabannya dia taruh sini. Kejelekan taruh sini. Begitu Anda menawarkan, Mas itu profesional muda seperti Mas itu cocoknya pakai metrik. Saya sampai ngomong enggak. Ya, makasih Mas Dito. Tepuk tangan Mas Dito. Paham, teman-teman? Ya, itu di pikiran. Contoh kekuatan kekuatan ya. Mas Sofyan. Mas, dalam hidup ini apa yang penting bagi Mas Sofyan? Kesehatan. Apalagi, Mas? Sama kesehatan buat keluarga. Kebahagiaan. Apalagi, Mas? Keluarga. Kalau kebahagiaan otomatis sudah menyangkut keluarga. Keluarga sudah menikah, Mas? Sudah.
Sudah menikah. Anak berapa? Dua. Anak penting bagi Mas Sofyan juga ya, pasti ya. Pasti. Penting Mas. Mas, apa jadinya Mas ya? Bagaimana peras Mas Sofyan? Misalkan semua itu saya ambil. Saya rasa belum siap. Mas Sofyan coba tadi ya saya bilang itu. Tangan saya, Mas, apa? Bagaimana rasanya kalau semua saya ambil? Ada perasaan nggak Mas? Tarik Iya. gitu. Ya. Iya. Ini hipnosis ini. Coba tanya cuma saya gini, Mas, apa yang penting bagi Mas Sofyan? Oke, apa rasanya Mas semua itu kalau semua yang penting itu saya tarik, beda nggak? Sama gini, semua saya tarik, Mas. Bayangkan Anda sama pelanggan menggunakan tarik-tarik. Pak, ini luar biasa Pak. Atau pakai pegang medik Pak. Makanya coba perhatikan jadi Corbusier selalu menggunakan tangan kalau ngomong. Iya. Kita putih. Benar. Dan memang kalau orang nggak paham sih, oh ya dia ilusionis apa ini dia pesulap juga pakai tangan seringan. Ngobrol pun dia pakai tangan. Dia benar-benar mentalis jadi Corbusier. Ya, tuh gunakan tangan gerakan, sengajakan dan mulai dilatih dari sekarang. Memang orang Indonesia jarang pakai tangan. Tadi aja Mas Dito ngobrol nggak gerak sama sekali tangannya. Ya Pak, Pak. Dan ini salah satu juga ada juga pelatihannya presentasi efektif sebenarnya bagi public speaking. Salah satu kunci public speaking adalah menggunakan tangan. Bagaimana itu posisi tangan di mana? Oke? Bisa melakukan? Ya, satu lagi teman-teman. Tadi tentang bahasa ya. Saya di bahasa. Bahasa itu kan saya berkali-kali ya. Berkali-kali passing ya. Kalau bisa passing itu dilakukan berkali-kali passingnya. Jadi contohnya kita nanya, dia Bapak perusahaannya apa gini. Dikembalikan kepada dia sampai dia ngomong iya. Dan contohnya gini. Berarti Bapak itu perusahaannya Bapak itu 50 orang Pak ya. Iya benar Mas. Terus omsetnya segini Pak ya? Iya. 2 kali ya. Terus Bapak membutuhkan gini yang ini Mas, membutuhkan sarannya telekomunikasi yang andal Pak ya? Iya Mas pasti. 3 ya. Sebanyak kata menjawab iya ya. Begitu berikutnya masuk, berarti Bapak butuh metrik Pak. Orang terbiasa ngomong iya. Iya. Ya. Buat dia menggunakan kata iya berkali-kali, maka dia tidak mungkin lagi nolak. Makanya kalau di teori market seller sebenarnya closing itu harus 1 kali pertemuan sebenarnya. Closing itu harusnya 1 kali pertemuan. Maksudnya sejak penawaran ya. Pertemuan pertama itu mungkin teman-teman passing leading. Jangan dulu kalau memang nggak mau 1 kali ya. Pertemuan pertama kali jangan menawarkan dulu, tapi passing dulu, passing sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalau sudah siap, sudah connect, baru tawarkan. Harus closing. Kalau nunggu dia pulang, disconnect lagi, apalagi dimasuki produk lain, beda lagi ceritanya. Usahakan sekali pukul jatuh. Ya, itu. Jadi kalau itu teori selling, itu teori sales itu, teori sales itu katanya saya sendiri nggak mendalami teori sales. Itu 1 kali pukul closing. Minimal dia bayar, minimal dia nulis FAB, materai, tanda tangan, udah 50%. Kalau belum, wah masih kurang dari 10% itu. Dan pertemuan berikutnya teman-teman harus mengulangi lagi, masih passing lagi, melakukan passing lagi dari awal lagi. Oke, makanya kalau bisa pertemuan pertama itu
jangan pernah menawarkan dulu. Kalau memang teman-teman mau berkali-kali ya, wah agak berat ini Pak orangnya Pak, harus berkali-kali Pak. Berarti yang pertama jangan ditawarkan apa-apa, passing aja sampai dia nyaman. Kedua, passing lagi. Ketiga, kan teman-teman sudah merasakan feelingnya kan, wah mau iki wis nurut ikan, masukkan baru. Memang sudah leading, oke masuk. Paham ya? Terima kasih. Selamat membuat keajaiban. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ilmu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Apapun yang Anda terima sekarang di kelas ini, kalau sepulang keluar dari sini tidak Anda praktekkan langsung, itu akan menguap. Ya, akan menguap. Begitu saja. Dan hanya akan jadi memori. Memori pun Anda akan semakin lama semakin terpendam. Dan semakin susah Anda mengaksesnya. Makanya sebelum terpendam, sebelum semakin sulit Anda akses, segera praktekkan. Tadi Anda sudah melakukan praktek-praktek kecil, Anda tinggal mulai lagi. Lakukan latihan, dan latihan. Tidak ada cara lain. Apapun hasilnya itu adalah hadiah bagi Anda yang mau bergerak melakukan sesuatu. Bila hasil memuaskan sesuai atau melebihi harapan, itu adalah apresiasi bagi Anda sehingga bisa lebih semangat melangkah pada proses tahap selanjutnya. Kalau Anda berhasil achieve, Anda berhasil outstanding, itu adalah apresiasi bagi Anda. Bila hasil kurang memuaskan, tidak sesuai harapan, itu adalah informasi yang sangat berharga bagi Anda untuk perbaikan proses, karena tidak ada kegagalan. Yang ada hanya masukan, hanya informasi untuk Anda. Masih berharga hanya menjadi hak orang-orang yang punya kemampuan untuk sukses, karena tidak ada kegagalan. Selama Anda punya kemampuan untuk memperbaiki proses, berbaikilah karena tidak ada kegagalan selama Anda terus bergerak. Terima kasih. Minta maaf bila ada pertanyaan nggak? Berapa? Bulan yang di awal. Pertanyaan yang di awal, jawaban di awal. Oh iya nage ya. Kami suruh nage. Ada yang sudah dapat jawaban? Perlakukan orang lain seperti Anda ingin berlakukan. Ada jawabannya? Silakan Mas. Kita bisa merubah mindset seorang untuk mengikuti apa yang istilahnya kita berikan ke dia, kayak informasi-informasi seperti kayak sugesti seperti itu Pak. Jadi Ya, untuk statement itu, statement perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. ya, orang lain bisa mengikuti perilaku kita dengan kita memberikan passing-passing seperti tadi. Berarti kata-katanya benar? Tidak. Iya yang benar apa yang benar? Kita perlakuan orang lain bisa kita rubah dengan catatan. Perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Setuju? Setuju, Pak. Perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Saya orang Madura, kasar. Kalau ketemu orang Jawa, biasa perlakukan dia sebagai orang Jawa, bukan sebagai orang Madura. Ya, gimana? Masih setuju? Setuju yang mana? Perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Kenapa? Iya. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu yang paling akan menggunakan ilmu Tai Chi. Gunakan kekuatannya dia, dikembalikan ke dia. Nah, di pelatihan saya tentang the power of mind and sense for green selling, itu sesi akhir, dua sesi akhir adalah jurus Tai Chi. Di setelah jurus Tai Chi, jurus Puma. Jurus Puma itu Anda akan saya masukkan ke dalam tubuh Puma. Membayangkan, Anda saya masukkan ke dalam tubuh Puma. Pikiran Anda saya masukkan ke dalam tubuh Puma. Puma itu adalah binatang, bukan raja hutan. Tapi Puma itu binatang yang paling bijak, paling cermat. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus diam. Dan itu adalah kekuatan
sales sebenarnya. Kita harus seperti itu. Harus tahu dan selalu percaya diri Umar. Bukan aja utang, tapi dia tahu bagaimana membuat kekuatan. Oke, terima kasih. Dan dijawab ya, Dela ya. Yang nggak punya utang saya. Terima kasih. Saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Silakan kalau akan menghubungi saya untuk berdiskusi. Mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.